مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه قائد، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا من نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan para imam Masjid Al-Muttaqin wabil khusus Aminun Cialbar, dan juga para habaib, seluruh orang tua yang hadir, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum melanjutkan kajian kita daripada kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, saya ingin kembali menyampaikan tentang nasihat di dalam suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan secara ringkas, bahwa para nabi, para rasul memiliki ajaran yang sama tentang ilmu, tentang penyampaian ilmu tauhid, memiliki ajaran yang sama tentang ilmu akhlak, namun hukum syariat berbeda satu dengan lainnya. Seluruh para nabi, para rasul, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Allamil Ghuyub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi, ada riwayat dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kam adadal anbiya, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Maka yang dimaksud di sini nabi dan rasul secara keseluruhan jumlahnya berapa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab jumlahnya 124.000. Jadi para nabi, para rasul secara keseluruhannya jumlahnya banyak, 124.000. Yang 25 yang kita kenal, yang kita ketahui, itulah nama-nama nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sebagian nabi yang lainnya Allah tidak ceritakan di dalam Al-Quran karena terlalu banyak jumlah dari para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi, para rasul Allah berikan wahyu. Ada yang diperintahkan disampaikan, ada yang wahyu tersebut, perintah tersebut atau wahyu tersebut tidak diperintahkan untuk disampaikan. Ketika wahyu Allah Ta'ala diperintahkan kepada para nabi untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat, maka dinamakan dia seorang nabi dan juga seorang rasul. Tapi hanya diberikan wahyu tanpa ada perintah tabligh menyampaikan, maka dia hanya seorang nabi
tapi bukan seorang rasul. Itu al-farqu bainan nabi war rasul. Di antara wahyu Allah berikan, ada yang dijadikan kitab. Yang populer, yang terkenal dan wajib kita imani adalah 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Zabur Allah wahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Injil Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran Ummul Kutub, Nabiun Azim, Nabi yang agung, Al-khuluqul ladzi azzama lahur rahmanu fi sayyidil kutbi. Al-Imam Haddad menggubah syair Nabi yang agung, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhlaknya telah diagungkan, akhlaknya yang begitu mulia telah diagungkan oleh Allah Sang Maha Penyayang dan termaktub di dalam Sayyidil Kutbi, pemimpin kitab suci. Apa pemimpin kitab suci? Adalah Al-Quranul Karim. Ini syair digubah oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Ditulis ketika beliau ada di kota Madinatul Munawwarah, didiktekan, dan syair tersebut diukir di syubak, di jendela yang ada di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang syair tersebut masih tertulis di jendela. Kalau kita menghadap ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka posisinya di sebelah kanan, bagian atas. Di situ ada syair daripada Al-Imam Al-Haddad yang menceritakan tentang akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam Sayyidul Kutbi. Al-Imam Al-Haddad menamakan Al-Quran Sayyidul Kutbi, pemimpin kitab suci, karena Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada pemimpin para nabi, para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qurannya pun menjadi pemimpin daripada kitab suci. Saat ini Al-Quran telah ada di hadapan kita, maka kitab suci yang lainnya kita tidak butuh lagi, karena seluruh kitab suci yang lainnya itu isinya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita diperintahkan wajib mengimani kitab suci yang asli. Di zaman terdahulu Allah pernah menurunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Di selain daripada kitab suci, Allah berikan juga suhuf. Suhuf bentuk jamak dari sahifah, artinya lembaran-lembaran. Di dalam kitab Al-Furuq Al-Lugawiyah dan juga di dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran yang disusun oleh Imam Ar-Raghib Asbahani, meninggal tahun 403 Hijriah. Adapun kitab Al-Furuq Al-Lugawiyah disusun oleh Abu Hilal Al-Hasan Al-Askari yang meninggal pada tahun 400 Hijriah, menyatakan makna daripada suhuf artinya lembaran-lembaran yang di dalam lembaran tersebut tertulis tulisan suci. Suhuf disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 8 kali. Di satu firman Allah sebutkan suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Wa inna la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya hal tersebut terdapat di dalam lembaran-lembaran terdahulu, lembaran-lembaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di dalam ayat yang lainnya di surat Al-Bayyinah
Allah Ta'ala sebutkan Al-Quran dengan suhuf suci, suhufan mutahharah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Yang dimaksud lembaran-lembaran yang suci adalah Al-Quranul Karim, dan yang dimaksud Rasul di ayat tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhufan mutahharah. Selain suhuf, Allah sebutkan kitab. Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini prolog Al-Quran, mukaddimah Al-Quran. Allah Ta'ala menegaskan Al-Quran ini tidak usah ragu lagi. Dari awal sampai akhir seluruhnya kebenaran, seluruhnya adalah kebenaran, tidak usah ragu. Makanya Allah nyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab atau itu kitab, makna itu artinya li ta'zim, isyaratul lil ba'id. Kitab itu Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Juga di surat Al-Jum'ah Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian al-kitabah, kitab. Makna al-kitabah di sini adalah Al-Qur'an, wal hikmah ay sunnah, mengajarkan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara kitab dan mushaf. Kalau mushaf tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Mushaf tidak ada kata tersebut di dalam Al-Quran. Itu menurut Al-Imam Muhammad bin Umar Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Yang ada adalah suhuf. Adapun mushaf itu artinya kumpulan lembaran-lembaran yang berisikan tulisan di dalamnya dan jumlahnya banyak. Makanya Al-Quran juga dinamakan mushaf. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf Al-Quran, dinamakan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, tengah daripada isi Al-Quran, posisi tengah dari kata yang terdapat di dalam Al-Quran adalah wal yatalattaf. Di dalam surat Al-Kahfi diberikan garis merah. Kalau Al-Quran terdahulu banyak memberikan simbol dengan garis merah kata wal yatalattaf. Di surat Al-Kahfi memiliki dua makna. Yang pertama diberikan tanda merah karena Sayyidina Utsman bin Affan waktu dibunuh dalam keadaan lagi membaca Al-Quran dan darahnya tertumpah, jatuh di dalam Al-Quran persis di kata wal yatalattaf. Makanya jadi simbol merah. Beliau syahid, dibunuh di saat lagi sholat dan lagi membaca Al-Quran. Makna kedua tanda merah di surat Al-Kahfi wal yatalattaf adalah kata wal yatalattaf itu adalah posisi paling tengah Al-Quran. Dijumlahkan, dikalkulasi oleh para mufassirun, ternyata kata wal yatalattaf persis di tengah. Yang luar biasa Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnaka ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Kami jadikan kalian wahai umat Islam posisinya di tengah, baina tafrid wal ifrat, baina tafrid wal ifrat.
Di tengah, kata di tengah umat Islam sebagai saksi di yaumil qiyamah atau saksi di saat kehidupan di dunia, itu diturunkan wahyu tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Dan luar biasa, kata tersebut atau ayat tersebut juga berada persis di tengah-tengah di surat Al-Baqarah. Allah sebutkan wasata, di tengah-tengah, ternyata posisinya juga di tengah-tengah di surat Al-Baqarah. Maksudnya apa demikian? Bahwa Al-Quran ini bukan karya manusia, tapi firman Allah. Setiap susunannya, setiap bacaannya, setiap maknanya, setiap takwilnya, seluruhnya itu adalah sumber dari firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwil dan tafsir, takwil yang dimaksud di sini wa ma ya'lamu ta'wilah illallah wa rasikhuna fil ilm. Yang dimaksudkan takwil di sini takwil yang mutlak, yang mengetahui makna sesungguhnya Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun warasikhuna fil ilm, orang-orang yang mantap di dalam ilmu, setiap masing-masing di antara mereka berbeda penakwilannya sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlak, ketika beliau menafsirkan sudah dipastikan itu benar. Para ahli tafsir, mereka menafsirkan sesuai dengan ilmu mereka, pengetahuan mereka. Namun hal itu juga tidak salah, karena pasti mendekati kepada kebenaran. Tapi kalau Nabi SAW adalah mutlak kebenaran. Makanya seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang seakan-akan Nabi tidak tahu. Seperti bertanya tentang hari kiamat kapan. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan ia terjadi? Nabi tidak menjawab kapan hari kiamat terjadi, akan tetapi Nabi mengabarkan tanda-tandanya. Ada yang bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nabi tidak menjawab. Nabi hanya menjelaskan secara global. Sehingga di dalam kitab Zubat mengatakan wa ruh ma akhbara anha mujtaba fanumsiku maqala anha adaba. Masalah ruh yang Nabi SAW kabarkan tidak secara rinci, maka kita sebagai umat Islam menahan ucapan kita membahas masalah tersebut sebagai bentuk penghormatan dan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat-ayat ini seakan-akan Nabi tidak tahu masalah ruh, seakan-akan Nabi tidak paham masalah kapan terjadinya hari kiamat. Padahal di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa Allah telah mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruh ilmu. Allamaka ma lam takun ta'lam. Allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dia Allah yang telah mengajarkan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruh ilmu. Allah yang tegaskan, Allah telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh ilmu. Berbeda kalau Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kalau Nabi Adam, Allah sebutkan ilmu apa yang Allah ajarkan. Dia Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Seluruh nama-nama. Makanya di dalam kitab Nahu, Jurumiyah dan kitab-kitab lainnya Alfiyah itu selalu menempati pembahasan kata benda terlebih dahulu, setelah itu kata kerja. Al-ismu wal fi'lu wal harfu ja'a li ma'nan. Al-lafdu huwal murakkab mufidu bil wad'i wa akthamu thalathatun. Al-ismu wal fi'lu wal harfu ja'a li ma'nan. Lafaz itu terbagi tiga. Ada isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, ada harf, kata penghubung, kata penyempurna. Para ulama nahwu menempatkan pembahasan kata benda di awal,
sebagai bentuk isyarat manusia pertama Allah ajarkan kata benda, yaitu Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dia Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Dan uniknya, masalah bahasa Arab juga Allah pilih memiliki keunikan tersendiri. Bagi orang-orang yang sudah pernah belajar ilmu nahu, pasti mengetahui hal tersebut. Setiap kali digunakan contoh di dalam mengajar, grammar bahasa Arab, selalu digunakan kata Zaid. Selalu menggunakan kata Zaid. Zaid ini nama, Zaidun. Ternyata para lugawiyun, para pakar bahasa, tidak serta-merta mereka mengambil contoh tersebut tanpa ada maksud. Ternyata di dalam kitab An-Nazarat disusun oleh Mustafa Yusuf, Syekh Mustafa Yusuf. Kenapa para ulama bahasa selalu menjadikan contoh kata Zaid? Karena satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran bernama Zaid, Zaid ibnu Harithah. Satu-satunya sahabat namanya disebut nama, itu Zaid. Kalau isyarat nama banyak. Kalau isyarat bisa ditemukan di dalam tafsir, itu jumlahnya banyak. Tapi namanya tertera dalam Al-Quran, itu anak angkat Nabi bernama Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Karena Allah Ta'ala sudah menjadikan contoh nama sahabat Zaid, maka setiap kali contoh di dalam belajar bahasa Arab menggunakan Zaid. Kemudian pertanyaan muncul, kenapa contohnya selalu Zaid memukul Amran? Daraba Zaidun Amra. Zaid telah memukul Amra. Kalau bahasa Indonesia biasa Budi, ya. Ibu Budi pergi ke pasar, Budi sedang belajar. Kalau bahasa Arab Zaid sama Amrun. Kenapa Amrun selalu menjadi sasaran objek dipukul oleh Zaid? Daraba Zaidun Amran. Pernah seorang gubernur mengumpulkan para pakar bahasa mempermasalahkan tentang masalah tersebut. Dikumpulkan para pakar bahasa. Wahai para pakar bahasa, kenapa contoh di dalam belajar bahasa Arab, ilmu nahu, selalu yang jadi korban dipukul selalu Amran? Daraba Zaidun Amra. Zaid telah memukul Amra. Yadribu Zaidun Amra. Zaid sedang memukul Amra. Idrib Amra. Pukullah Amra. Kenapa korbannya selalu Amran? Kenapa tidak ada nama yang lain? Kebanyakan Amran yang disebut jadi sasaran objek dipukul oleh Zaid. Ternyata seluruh pakar bahasa tidak mampu menjawab. Ada salah satu pakar bahasa mengatakan, ngapain sibuk mikirin itu? Ada hal yang lebih penting. Kenapa pikir masalah itu? Kenapa Amran jadi sasaran pukulan? Akhirnya ini gubernur marah. Kalau gitu semua dimasukkan ke dalam penjara karena gak bisa menjawab pertanyaan saya. Akhirnya seorang ulama yang tadi saya sebutkan namanya, Syekh Mustafa Yusuf, seorang pakar bahasa, dipanggil ke istana. Ini seluruh pakar bahasa yang saya masukkan ke dalam penjara karena tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Kemudian kata Mustafa Yusuf mengatakan, ayo pertanyaannya apa? Silakan wahai gubernur. Kenapa di dalam belajar ilmu bahasa Arab selalu Amron jadi korban dipukul sama Zaid? Tidak pernah Amrun memukul Zaid. Kata Mustafa Yusuf, karena kami pakar bahasa Arab yang memerintahkan Zaid memukul Amr. Kami yang suruh Zaid memukul Amr. Kenapa? Kenapa kalian para pakar bahasa menyuruh Zaid memukul Amr? Karena Amr mencuri. Makin bingung ini gubernur. Amr mencuri apa? Mencuri huruf wawu. Dalam kalau digundulkan itu tulisan Amrun, digundulkan dengan Umar pakai ain, Umar itu sama.
Amrun dan Umar kalau digundulkan tulisannya dengan bahasa Arab itu sama, hanya bedanya huruf waw. Kalau Amrun ada waw di belakang, kalau tidak ada waw di belakang namanya Umar, bedanya huruf waw. Kata Mustafa Yusuf, Amr dipukul sama Zaid karena Amr mencuri huruf waw. Huruf wawnya Daud. Huruf wawnya Daud. Ternyata Nabi Daud punya nama bukan Daud, ada panjang, Daud. Coba periksa di Al-Quran. Ya Daud, inna ja'alnaka fil ardi khalifah fahkum bainan nas bil adl. Wahai Daud, berhukumlah. Ya, kami jadikan engkau di dunia sebagai khalifah, maka tetapkanlah hukum secara adil. Yang menariknya Daud dibaca pendek. Daud, wawunya hilang. Nabi Allah Daud. Kenapa dibaca pendek? Wawunya dicuri oleh Amr. Makanya kami yang suruh Zaid memukul Amr. Daraba Zaidun Amran. Ini kecerdasan luar biasa dari para ulama kaum muslimin di bidang bahasa Arab. Di bidang bahasa Arab. Nah, kata suhuf 8 kali Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan kitab. Kemudian kitab Al-Quran Allah sebutkan, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad seluruh ilmu. Tadi pembahasan pertanyaan seakan-akan Nabi tidak tahu tentang ruh, tidak tahu tentang hari kiamat. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Allah mengajarkan kepada Nabi seluruh ilmu, tidak terkecuali. Ada satu riwayat hadis disebutkan di dalam kitab Lataiful Minan, karya daripada Al-Imam Athaillah Skandari. Beliau, kitab tersebut beliau tulis untuk menceritakan biografi singkat gurunya, namanya Syekh Abu Abbas Al-Mursi, juga guru dari gurunya yaitu Al-Imam Abu Hasan Az-Zazili radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kitab Lataiful Minan beliau kutip satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Allamani Rabbi, allamani Rabbi." Penciptaku Allah telah mengajarkan kepadaku salasata ulum, 3 ilmu. Salasata ulum, 3 ilmu. Ilmun amarani bi ifsyaihi. Ada satu ilmu Allah perintahkan kepada saya untuk menyebarkan, mengajarkan kepada seluruh manusia. Jadi satu ilmu Allah perintahkan Nabi mengajarkan kepada seluruh manusia. Wa ilmun nahani bi ifsyaihi. Ilmu yang kedua Allah melarang saya menyebarkan kepada manusia. Kenapa dilarang? Ada maslahat, ada kebaikan. Tidak semua ilmu harus disampaikan, bisa memunculkan masalah. Jadi ada ilmu kedua, Nabi SAW dilarang oleh Allah menyampaikan, menyebarkan. Yang ketiga, khayyarani bi ifsyaihi. Ilmu yang ketiga Allah berikan pilihan kepada saya, mau disebarkan bisa, tidak disebarkan juga tidak apa-apa. Munasabah bi ayatil Qur'aniyah, kaitan dengan ayat Al-Quran yang turun ketika ada orang bertanya kepada Nabi kapan hari kiamat. Nabi tidak menyebutkan kapan, seakan-akan Nabi tidak tahu. Ruh itu seperti apa? Nabi tidak menjelaskan secara eksplisit, secara rinci, seakan-akan Nabi tidak tahu. Maka jawabannya ada di hadis tersebut. Bukan Nabi tidak tahu, tapi Allah Ta'ala melarang Nabi memberitahukan. Kenapa? Karena ada maslahat. Seandainya Nabi sebutkan hari kiamat, tahunnya, tanggalnya, harinya, waktunya, maka kehidupan kita tidak akan terasa enak di dunia. Karena sudah tahu harinya kapan hari kiamat, sudah tahu terjadinya kapan, apalagi yang sampaikan Nabi SAW. Jadi bukan karena Nabi tidak tahu, tapi Allah melarang memberitahukan karena ada maslahat, ada kebaikan. Dan hal ini hal yang lumrah. Abu Hurairah mengatakan, ini termasuk mukthirun, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, 5.000 lebih.
Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrah. Beliau di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah yang disusun oleh Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah. Abu Hurairah mengatakan, ada sebagian hadis saya sampaikan kepada umat, tapi sebagian lainnya saya tidak sampaikan. Kalau saya sampaikan, leher saya akan dipotong. Sebagian hadis, kata Abu Hurairah. Sebagian hadis saya sampaikan, sebagiannya saya tidak sampaikan. Kalau saya sampaikan, leher saya akan dipotong. Kurang lebih redaksinya seperti itu, maknanya seperti itu. Al-Imam Muhammad ibn Ahmad Al-Zahabi, seorang ulama pakar hadis dunia dan seorang muarrikh, historian, ahli sejarah, yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Di dalam kitabnya Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, kitab tersebut jumlahnya 9 jilid. Satu jilid kurang lebih 400-500 halaman. 9 jilid. Punya saya ada di rumah. Saya sering baca kitab tersebut. Di situ beliau menjelaskan alasan kenapa Abu Hurairah tidak menyampaikan sebagian hadis yang beliau ketahui. Kalau kita pahami hadis yang lain, Nabi melarang menyembunyikan ilmu. Betul. Man katama ilma aljamahu Allah subhanahu wa ta'ala bilijami min nar yaumal qiyamah atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Nabi bersabda, siapa yang menyembunyikan satu ilmu, maka Allah akan rantai dia dengan rantai yang mengikat mulutnya di hari kiamat, dan rantai tersebut terbuat dari api neraka. Berarti ada larangan menyembunyikan ilmu. Larangan tersebut menyembunyikan ilmu artinya ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu-ilmu yang mendatangkan maslahat, yang memberikan manfaat kepada manusia atau umat Islam. Adapun hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang, kata Imam Zahabi, berkaitan tentang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Ini beliau tidak sampaikan hadis tersebut, kata Imam Zahabi. Kenapa? Kalau disampaikan di zaman beliau akan memunculkan fitnah. Karena di dalam hadis-hadis tersebut juga menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat, ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Disebutkan namanya, disebutkan lakopnya, julukannya, seterusnya. Seandainya disampaikan pada waktu itu, bisa memunculkan praduga, prasangka yang akan menimbulkan kekacauan. Maka Abu Hurairah mengatakan, kalau saya sampaikan, leher saya bisa dipotong. Disembunyikan. Jadi tidak semua ilmu harus disampaikan. Para nabi diutus berbicara sesuai dengan pemahaman akal manusia. Nahnu ma'syaral anbiya umirna an nukalliman nasa biqadri uqulihim. Kami para nabi, para rasul seluruhnya diperintahkan oleh Allah berbicara di hadapan manusia sesuai jangkauan pemahaman akal mereka. Arti tidak semuanya yang paham disampaikan. Jadi bukan Nabi tidak tahu, tapi Allah Ta'ala melarang Nabi untuk memberitahukan kapan terjadi hari kiamat. Hakikatnya Nabi tahu kapan, harinya, tanggalnya, waktunya, tahu semua. Tidak ada yang Nabi tidak tahu. Seluruhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ilmunya. Bahkan di dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat disusun oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, itu disebutkan ada riwayat hadis yang mengisyaratkan di akhir zaman ada rekaman perbuatan manusia. Jika seorang manusia melakukan suatu perbuatan, ada kepala lalat yang bisa merekam perbuatan tersebut. Nabi isyaratkan kepala lalat, ra'su dzubab. Di akhir zaman, kalau kita melakukan sesuatu, akan terekam oleh kepala lalat. Ini isyarat CCTV. CCTV itu zaman sekarang ada yang kecil, dia bisa merekam perbuatan seseorang. Ini isyarat ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada juga Nabi katakan dalam satu riwayat, sayati zamanun, akan datang satu zaman seseorang berdusta, fayakdzibu kizbatan, dengan satu kedustaan, kemudian kedustaan tersebut dia sebarkan, maka pada hari itu di seluruh dunia kedustaannya tersebar. Namanya hoax, khid'ah, berita palsu. Apakah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun yang lalu bisa diterima oleh akal manusia yang hidup di zaman beliau? Gak bisa. Bagaimana bisa seorang berdusta di saat itu juga? Fantasyarat fil afaq, kedustaannya itu tersebar ke penjuru dunia di waktu itu. Tapi kalau hal ini dibicarakan di zaman kita, maka hal itu tidak mengherankan. Dengan teknologi handphone yang kita miliki, kita membuat satu berita bohong, kita bisa sebar, share, broadcast di saat itu tersebar ke penjuru dunia. Itu baru sebagian ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tahu ilmu yang ketiga diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, mau disampaikan silakan, tidak disampaikan juga tidak mengapa. Jadi saya luruskan lagi bahwa tidak ada satu ilmu, baik ilmu agama kah itu, ilmu dunia kah itu, yang biasa dikotomi, mengkotak-kotakkan ilmu agama, ilmu dunia. Tidak, ilmu itu satu. Ilmu semuanya dari Allah. Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tapi agama Islam ini yang membuat maju dunia dengan peradaban yang ada saat ini. Itu pernyataan orang-orang orientalis. Anda berbicara tentang kedokteran, tidak bisa dipungkiri kemajuan ilmu medis, ilmu kedokteran yang ada saat ini tidak terlepas dari ulama-ulama terdahulu. Anda tahu teori-teori tentang ilmu medis, praktek-praktek ilmu medis. Ada seorang bernama Ibnu Sina, meninggal 428 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran, nama kitabnya Al-Qanun fit Tibb. Operasi di dunia medis, alat-alat untuk mengoperasi orang, rumah sakit yang dibuat dengan daftar pasiennya, obat-obatan dibuat pertama kali, dan operasi kepada manusia pertama kali di dunia seorang ulama yang ada di Spanyol, Andalusia, bernama Abul Qasim Az-Zahrawi. Alat-alat kedokteran yang ada ini tidak terlepas dari buku beliau, karya beliau, ulama soleh. Beliau aslinya orang Madinah, makanya gelarnya Al-Ansori, tapi hijrah ke Spanyol. Di sana peradaban maju. Beliau membuat buku namanya At-Tasrif. Di situ secara rinci beliau jelaskan bagaimana cara mengoperasi. Bahkan beliau sukses. Di zaman itu, beliau itu lahir tahun 300-an, abad ketiga, abad keempat Hijriah. Sekarang 1441 Hijriah, sudah ribuan tahun, sudah 1000 tahun. Beliau sudah buat operasi yang sukses. Tumor payudara, beliau pertama kali yang berhasil operasi tumor payudara. Dan metodologinya yang dipakai saat ini oleh dokter-dokter di seluruh dunia ketika melakukan operasi tersebut itu sama persis dengan metode yang dipakai oleh Al-Imam Zahrawi 1000 tahun yang lalu di Spanyol. Beliau yang buat alat-alat medis, alat-alat operasi, dan ditulis kitab tersebut dengan gambar ilmu kedokteran. Anda berbicara tentang pesawat yang saat ini bisa kita lihat terbang. Nabi isyaratkan di dalam hadis, Imam Mahdi ketika muncul, beliau dalam waktu 1 hari bisa bolak-balik Makkah Madinah.
Di zaman itu ketika Nabi sampaikan, seluruh manusia yang hidup di zaman Nabi pasti heran dan tidak percaya. Kenapa perjalanan tersebut di zaman Nabi dari Makkah ke Madinah itu menempuh waktu 1 pekan? Karena kendaraannya unta 1 pekan. Makanya Nabi ketika keluar hijrah disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Tarikhul Khawadith, Nabi keluar dari kota Makkah hari Senin, Nabi sampai ke Madinah hari Senin, 1 pekan. Disampaikan hal tersebut di hadapan manusia yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti Imam Mahdi muncul. Beliau akan bolak-balik dari Madinah ke Makkah, kembali lagi ke Madinah dalam waktu 1 hari. Akal di zaman itu tidak sampai ke situ. Mana mungkin perjalanan 1 pekan bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Tapi kalau diceritakan di zaman sekarang, itu hal yang masuk di akal. Menggunakan bis zaman sekarang 6 jam dari Madinah ke Makkah. Apalagi pakai pesawat, lebih cepat lagi. Kalau disampaikan di zaman sekarang, kita percaya. Jadi ilmunya Nabi Muhammad melampaui zaman. Melampaui zaman. Bahkan ada ilmu-ilmu yang zaman kita saat ini kita tidak paham. Ada ilmu-ilmu yang Nabi sampaikan, kalau diceritakan di zaman kita ini, kita pun tidak paham. Mungkin 1000 tahun yang akan datang dan seterusnya. Ini satu gambaran bagaimana ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama-ulama penemu-penemu ilmu-ilmu yang luar biasa, semuanya mengambil sumber ilmunya bersambung kepada Sayyidul Wujud Al-Muallimul Ula Rasulullah SAW. Anda berbicara tentang mekanik, muhandis, insinyur pertama di dunia, Ibnu Al-Jazair. Ia sudah buat jam gajah di kerajaan Turki. Dibuat, perhitungannya tepat. Tidak hanya jam gajah yang populer beliau ciptakan, beliau juga menciptakan mesin cuci. Padahal itu sekitar abad ke-5 Hijriah. Abad ke-4 masuk ke-5 Hijriah. Mesin cuci beliau ciptakan. Tidak hanya itu, pompa air yang ada saat ini, pompa air itu daripada hasil inovasi kreasinya beliau, Ibnu Al-Jazair. Pompa air beliau buat. Makanya di zaman beliau, hasil karya beliau digunakan di masjid-masjid yang ada di Suriah, ada di Aljazair, ada di Turki dan sekitarnya. Untuk memompa air digunakan sebagai air wudhu, air tersebut. Jadi pompa air yang ada saat ini itu karya beliau. Tidak hanya itu, beliau orang pertama yang mendesain robotik. Beliau buat robot khusus untuk menuangkan minuman, raja. Beliau ciptakan itu di zaman itu. Kira-kira abad ke-5 atau abad ke-4. Ada sebagian ulama mengatakan abad ke-6 beliau, 4, 5 atau 6. Beliau juga ciptakan selain mesin cuci, pompa air dan juga jam gajah, beliau juga ciptakan adalah kabel, kemudian metodologi di dalam menyusun ilmu mekanik, ilmu insinyur. Itu beliau tulis di dalam buku, dan bukunya berwarna. Beliau sebutkan alat-alatnya satu persatu. Yang pesawat tadi saya sebutkan, itu yang membuat orang Spanyol Muslim, namanya Vernos, di tahun 100 Hijriah, kira-kira abad ke-1 mau masuk abad ke-2, sudah buat itu pesawat. Tapi tidak dengan mesin yang canggih saat ini. Akan tetapi dia punya struktur pesawat itu telah dibuat di zaman itu. Dan termasuk orang pertama yang terbang di udara adalah Vernos di Spanyol, di Córdoba.
Dan nama beliau tercatat orang pertama yang membuat parasut. Parasut beliau yang buat. Naik di atas menara masjid, beliau eksperimen loncat menggunakan 2 sayap dengan struktur mesin pesawat yang beliau susun. Terbang, kemudian jatuh, naik lagi, jatuh. Ini hasil karyanya beliau tulis di dalam bukunya. Bukunya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dipelajari di universitas-universitas yang ada di Eropa. Akhirnya tercipta pesawat saat ini tidak lepas daripada ulama kaum muslimin. Anda berbicara ilmu kimia, namanya Jabir bin Hayyan, murid daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Dia punya buku namanya Al-Kimia, bahasa Arabnya. The Chemistry, the father of chemistry, ayah dari ilmu kimia, Abu Kimia, Jabir bin Hayyan. Beliau menyusun ilmu kimia dengan struktur-struktur ilmu kimia. Berbicara tentang ilmu fisika, ulama tafsir, kelahiran tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, bernama Muhammad bin Umar Ar-Razi, atau terkenal dengan nama Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Di situ beliau jelaskan teori gravitasi, beliau jelaskan tentang ilmu biologi, beliau jelaskan tentang atom. Dalam kitabnya berjudul Al-Mabahithul Masyrikiyah fi ilmi ilahiyati wa tabi'iyah. Orang Islam, mufassir, ahli tafsir, sebelum orang-orang barat menyatakan telah menemukan teori gravitasi dan juga atom, beliau sudah mengetahuinya. Sosiologi, seorang ulama dari Tangier, Maroko, bernama Ibnu Khaldun. Beliau punya kitab namanya Muqaddimah. Di situ beliau menjelaskan daripada subjek-subjek kajian kemasyarakatan yang terkenal nantinya setelahnya dengan nama ilmu sosiologi yang menyusunnya ulama. Berbicara tentang geografi, Ibnu Battuta eksperimen ekspansi perjalanan menggunakan kendaraan, jalan kaki, kapal sampai ke Aceh, Sumatera. Beliau tulis perjalanan beliau dengan kitab bernama Ar-Rihlah. Ilmu zoologi, ilmu kehewanan, ulama yang menyusun, walaupun pahamnya Mu'tazilah, namanya Imam Al-Jahid. Dia punya buku namanya Al-Haywan, ditransit ke dalam bahasa Inggris, The Animal. Ilmu tentang kehewanan dibahas ribuan tahun yang lalu oleh ulama Islam Al-Jahid, kemudian disempurnakan oleh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi dalam kitab namanya Hayatu Haywanil Kubra, 2 jilid membahas ilmu hewani. Bahkan ilmu kosmologi, sejarah alam semesta, bukan sejarah dunia, sejarah alam semesta, disusun oleh ulama kaum muslimin, namanya Imam Qazawaini. Judul kitabnya adalah Gharaibul Makhlukat wa Ajaibul Mawjudat, atau Ajaibul Makhlukat wa Gharaibul Mawjudat. Jadi kita lihat masih banyak astronomi, Al-Imam Al-Biruni, optik yang ada saat ini itu dibuat oleh ulama kaum muslimin yang ada di Mesir, namanya Ibnu Haythum. Bukunya namanya Al-Manzor, ditransit ke dalam bahasa Inggris The Optic. Itu karya beliau, dirubah namanya ke dalam bahasa Inggris. Jadi perlu tahu sejarah ilmunya Nabi Muhammad SAW, ilmu yang tidak pernah tertinggal oleh zaman. Bahkan ilmunya Nabi Muhammad SAW itu melampaui zaman. Bukan hanya melampaui zaman, melampaui alam. Alam surga, alam neraka, alam kubur, hari kiamat, akhirat. Para nabi yang lain teoritis. Kalau mengabarkan tentang surga, neraka, teori. Para nabi yang lain. Kenapa? Wahyu sam'iyah,
Mereka terima informasi dari Allah berupa wahyu. Surga seperti ini, neraka seperti ini. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan sam'iyah, berita surga neraka bukan hanya beliau dengar, tapi Allah ajak beliau melihat. Di saat Mi'raj, ini neraka, ini surga, ini alam kubur, ini ars, ini sidratul muntaha, ini hijab, ini tempat bisa berdialog dengan Allah. Hanya satu-satunya manusia yang Allah berikan ilmu ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bersanad, yang bisa bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bukan sebagai kebanggaan, tapi artinya memberitahukan kebenaran. Jadi guru-guru kami yang kami belajar seluruhnya memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu dari guru kami melainkan punya sanad yang bisa dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, musalsalatu anhum asanidu akhzuhum ila khairi mahmudi wa ashrafi hammadi, abun yatalakka an abihi wa hakadha fayalaka min abai kiramin wa ajdadi. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa sanad keilmuan kami ambil bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat dari ayah kami dapat dari kakeknya, terus sampai bersambung kepada guru utama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayalaka min abai kiramin wa ajdadi, maka sungguh beruntung kalian jika memiliki ilmu yang bersambung kepada ayah-ayah dan kakek-kakek yang mulia yang sanadnya bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.